Oke JBL, nah kali ini kita mau ngebahas untuk teman-teman yang mau road to Olympic. Karena udah hitungan bulan ya. Sebentar bulan. lagi. Bulan apa itu berarti ya Ci? April. Berarti wah bentar lagi ya, nggak kerasa ya. Iya. Dari tahun lalu dibahas kira-kira siapa tiba-tiba udah April nih. Berarti tinggal beberapa turnamen lagi ya, sekitar 5 atau 6? 6 turnamen sama kejuaraan lagi. Asia kayaknya 6 ya. Dan kalau kita lihat nih dari statement yang lagi rame di pemberitaan ini, banyak yang lagi ngomongin tentang mixed double. Terutama memang Rinov ya, kemarin lagi lagi banyak banget lah pemberitaan tentang mixed double ini. Dan ada juga statement dari Ko Heri bahwa memang ada kendala nih di mixed double, tapi sudah ditangani sama psikolog yang ada di PBSI. Nah mau nanya Ci, maksudnya untuk yang tim Olimpik ini gimana sih cara tim psikolognya sendiri tuh untuk pendekatan ke atletnya, terutama kayak ke Rinov, ke Mentari, karena kan memang kita lihat pasti ada miss lah, ada mungkin masalah non teknis. Nah kan mungkin Ciuni jauh lebih paham nih gimana nih maksudnya untuk pendekatan dari mereka ke atlet-atletnya. Iya, memang setiap pertandingan itu kan ada dievaluasi, itu baik dari pemainnya sendiri, kemudian dari pelatih, dan kemarin tuh evaluasinya setelah 3 turnamen, Dep. Karena turnamennya kan mepet. Jadi sampai di Indonesia Masters itu ada evaluasi yang cukup besar untuk melihat sejauh mana progres para pemain di setiap sektor. Jadi setelah itu juga ada 3 minggu break para pemain di Jakarta kan sebelum ke Eropa nih. Nah itu adalah masa-masa banyak bisa digunakan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang, terutama mungkin kalau ngomongin ganda campuran dari segi psikologi. Nah handlingnya adalah ya pendekatan ke pemainnya, kemudian ke pelatihnya dari tim psikolog ya, untuk mencari jalan keluar lah. Ini sebaiknya harus seperti apa, treatmentnya bagaimana. Tapi bahwa semua atlet mengalami pressure yang sangat tinggi, ya di turnamen ini. Paling tinggi mixed double mungkin juga iya Dep, karena dia yang di ujung juga nih secara posisi bisa masuk bisa enggak. Kan gak enak Dep, maksudnya dikejar dalam 5 atau 6 turnamen. Mungkin feeling seperti itu yang membuat para pemain ini bisa menyatakan perasaannya juga gitu ya, kayak gitu. Itu bisa dimengerti. Tapi bukan itu yang kita mau tuju. Yang kita mau tuju adalah penyelesaiannya gimana. Kita berharap mereka bisa tetap ada di race dengan kondisi yang terbaiknya mereka di tengah-tengah pressure yang ada gitu ya. Dibilang menakutkan, iya. Dibilang challenging, iya. Tapi kita lebih pengen tuh mengencourage atletnya supaya tetap mau bertanding apapun dengan semua resiko yang ada ya. Karena memang resikonya masuk nggak masuk, ya kan kayak gitu sih. Nah itu mungkin bisa jadi beban juga yang nggak gampang gitu sih Dep. Iya, kita ngerasain sih maksudnya di saat kita mau race to Olympic yang udah masuk aja itu setengah mati, maksudnya jaga mental, jaga fokus, apalagi yang masih race. Masih race ya Ci, masih antara masuk enggak. Tapi kalau kita ngelihat dari kesempatan yang ada deh, kalau kita lihat kan Rinov sekarang peringkat 13. Berarti kan sebenarnya kalau 13 ini adalah aman lah masuk di 13. Ambang. Iya. Ambang masuk nggak masuk tuh 13. Masuk nggak masuk nih, tapi ada kans karena udah di 13. Yes. Masih apa ya Ci? Kalau ngelihat dari sisa turnamen masih ada 5 sampai 6 yang bakal si Rinov sama Mentari ikutin. Masih ada kans nggak untuk mereka masuk nih di Olimpik, berpartisipasi di Olimpik? Masih ada kans dengan catatan prestasinya mereka, kemudian prestasi ranking yang deketnya mereka. Kan perbandingan cuma di situ. Jadi berharap sama orang juga berarti ya? Orang juga nggak boleh lebih bagus dari dia berarti. Iya, dia yang paling bagus ya dia juara, gitu kan. Dia masuk. Tapi kalaupun enggak, lawannya tuh ada di posisi mana, kayak gitu kan. Nah itu nanti yang akan menjadi perhitungan tersendiri untuk dia masuk apa enggak. Harapan ada, cuma itu dia harus lebih kuat aja sih di saat-saat yang paling nggak gampang ini gitu. Iya. Ya kita harapkan sih maksudnya dengan kayak kemarin Coach Heri bilang udah terselesaikan, bakal lebih solid lagi, lebih kuat lagi, dan ya sayang gitu kan sih, maksudnya udah tinggal sedikit lagi. Iya, sedikit lagi gitu. Lah. Ya bertahanlah sedikit lagi gitu. Tahan sedikit lagi supaya bisa dapat hasil yang
Ya kita kan nggak pernah tahu karena dulu sebelumnya juga Owi sama Cibutet kan juga Iya. sempat ada masalah sebelum mau Olimpik Betul. dan bisa diselesaikan sebelum Olimpik, justru dapat hasil yang luar biasa kan kita. Lu ada nggak dulu masalah? Gua ada dan belum selesai kali ya maksudnya. Sampai sekarang belum selesai. Sekarang udah selesai mau ngapain? Udah ngapain? Gak, maksudnya ya mudah-mudahan kan, maksudnya udah ada contoh, apalagi kan Cibutet udah jadi mentor kan sama Owi ya sih ya. Mudah-mudahan bisa membawa apa ya, lebih baik lagi lah untuk Iya. atletnya. Betul. Nah kalau lu Le, solusi lu apa katanya Le? Ya kalau gue sih ya bertahan aja lah, udah nanggung. Bertahan pokoknya. Bertahan. Pertahanan terbaik dan menyerang pokoknya gitu. Jadi udah ya selama ini udah banyak yang dikorbanin gitu, dari waktu, dari tenaga, pikiran, terus udah di deket finishnya nih, tinggal masuk atau enggak. Jadi tinggal 5 atau 6 turnamen, dipaksa aja gitu. Sayang kalau nanti nyeselnya di belakang-belakang gitu. Iya, Kalau setuju. nanti sekarang let's say misalnya sekarang ya udah gue nggak bisa atau gitu, terus nanti padahal sebenarnya tuh bisa, tetap ada peluang, nanti pas udah retired gitu baru aduh kenapa nggak bisa ya, kenapa nggak dipaksa. Itu mendingan jangan nyesel gitu, mendingan ya dilakuin yang terbaik. Kalau emang bisa emang nggak bisa, masuk atau enggak kan udah tinggal hasilnya gimana. Tapi kalau sebelum finish udah bilang nggak bisa, itu yang kita nggak tahu sebenarnya. Iya. Kan kan tetap ada peluang buat masuk. Iya. 4 tahun sekali Dep. Iya. Sayang ya Iya. kan, maksudnya Udah dia tinggal 2 bulan, dan 10. udah di titik sini Iya. loh, di ambang. Enggak, maksudku juga yang stres juga bukan pasangan kita, pasangan lain juga sama kan Iya. ya. Jadi Karena pengen berlomba-lomba masuk kan sih. jadi berharap Linov kita lebih baik lagi lah, lebih kuat lah untuk menghadapi sisa turnamen ini. Udahlah, yang the bestnya gimana ya, itu yang kita harapkan dari mereka sih. Karena memang jadi inget juga gara-gara lu tadi ngomong jangan penyesal. Gue jadi inget dulu gue pernah ketemu juga sama Rino, pernah ketemu Ci gitu, maksudnya ngobrol-ngobrol bahwa ya udah sayang gitu dikit lagi, jangan sampai ada. Yang paling gak enak jadi atlet itu adalah kita punya penyesalan. Iya. Kenapa dulu gue nggak gini, kenapa dulu nggak gitu gitu, Iya, kenapa nggak ngelanjutin. Jadi ya udah coba dulu sampai garis finish, menang nggak menang kan, pokoknya sampai garis finish dulu, tapi jangan sampai ada penyesalan di akhir. Aduh Iya. kenapa nggak lari sampai ke finish? Kan Iya. itu yang kita nggak pernah tahu di finish bisa kejadiannya Iya. apa. Dan gitu ketika kan. lari sampai finish kan hasilnya belum tahu finishnya Betul. kayak Iya. gimana. Betul. Iya kan. Soalnya ini kan kesempatannya ada, fasilitasnya ada, ya sayang kalau nggak dimanfaatin gitu. Kalau mungkin kalau yang pemain pro gitu ya lebih struggle kan. Ya let's say Tommy waktu itu ya dia lebih susah, dia mau nggak mau dia harus paksa sampai finish gitu. Karena dia ada tanggung jawabnya sama sponsor, dia harus lebih susah lah, secara latihan dia lebih susah, secara dia berangkat dia harus ngurus sendiri. Kalau ini kan maksudnya fasilitasnya ada, ya dimanfaatin aja, sayang. Iya benar, Nah, saya Dep, lah, setuju. gimana kalau menurut diri kita tanya dong ya, yang mau main ganda campuran, gimana tuh mereka tuh kalau dalam posisi sekarang tuh? Ya sebenarnya kalau kayak gini tuh sedikit flashback lagi Ci, sebelum saya keluar tuh pernah inget banget ngobrol sama Mentari. Jadi sebelum keluar itu lagi pertandingan di Malaysia, aku bilang bahwa setiap atlet itu punya pace-nya masing-masing, gak bisa disamain. Kayak Cibutet nih misalnya, dia mau tanding sama siapapun, partner siapapun, kayaknya tuh jalan dia tuh mulus gitu, cepet gitu, bisa nyampe garis finish juaranya cepet. Nah contoh kedua saya sendiri, maksudnya saya tuh pace-nya lambat, jatuh bangun kalah, banyak kalahnya dulu daripada menangnya. Tapi ya itu tadi, saya ngerasa bahwa gue nggak boleh nyerah, masih bisa. Jadi harus ada bikin diri sendiri, masih ada keyakinan sama diri sendiri. Jadi kalau Ya, kita nggak ada keyakinan sama diri sendiri, ya udah bubar gitu. Saya bilang kalau saya waktu itu nyerah, saya nggak yakin sama diri sendiri, saya nggak bisa juara SEA Games, saya nggak bisa juara All England, nggak bisa ikut Olimpik. Saya bilang karena ya itu karena saya nyerah sama keadaan. Nah itu waktu itu saya udah pernah ngingetin mereka bahwa mungkin aja pace mereka itu seperti saya, yang banyak gagalnya dulu bisa bertahan atau enggak. Iya. Kan di situ. Benar-benar nggak gampang, tapi bukan berarti nggak bisa gitu Iya, ya. karena kita itu tadi kan Ci, kita nggak pernah tahu finishnya seperti apa kan Iya, kalau kita benar. berjuang. Oke lah, jadi mellow ya. Ya kita ngebahas juga ada berarti kan sektor ganda putra ya yang udah lolos, tapi diambang juga ya Le, karena di 8. 8. Untuk masuk satu pasang lagi berarti cukup sulit ya. Iya, kalau ngelihat sisa tinggal di Eropa ya benar-benar hasilnya benar-benar harus spektakuler kalau mau 2. Karena tahun lalu juga Bagas Fikri masuk semi. Ya. Kalah sama Fajarian kan. Ya. Iya. Ya, berarti minimal harus masuk semi di All England.
buat nambah poinnya. Kalau dia kalah di babak awal malah bisa turun rankingnya. Jadi ya dimanfaatin secara masih ada Jerman main nggak ya? Enggak. Prancis, All England, Swiss, Spain. Main 4. Masih 4. Iya. Ya berarti benar-benar harus at least harus ada di 4 besar. Kalau mau 2 ya. Iya. Nah, kalau misalnya bisa milih nih, bisa masuk nih satu pasang lagi, siapa sih menurut lu yang pas nih untuk kedampingin Fajar sama Rian? Wah, susah ya. Kayaknya yang pas nih, momennya kayaknya timingnya pas nih untuk dampingin mereka. Ya Bagas Fikri maupun Leo Daniel menurut gue tetap punya peluang sih, soalnya timingnya dia bisa juara All England ya Leo Daniel bisa juara Indonesia Master. Sebenarnya kan levelnya secara yang ikut sama, cuma beda turnamen Super 1000 sama Super 500, tapi secara yang partisipasi yang kurang lebih sama lah. Iya. Ya kan kurang lebih sama. Jadi menurut gue siapapun yang bisa lolos paling enggak kita punya 2 peluru buat bersaing di Olimpik gitu. Karena ya kalau satu ya 2016 Kojeng sama Babah sendiri berdarah juga, nggak lolos grup malah waktu itu kan. Iya. Tuh. Iya benar sih, karena kalau sendiri memang berdarah ya. Tapi 2012 mau milih juga. Gimana juga Dep, tergantung hasil pertandingan. Iya betul. Mudah-mudahan sih hasilnya bisa di sisa turnamen spektakuler lah ya. Jadi bisa tiba-tiba langsung melejit masuk di top 8 gitu kan. 2012 Hasan Bona berdarah. 2016 Hasan Hendra berdarah juga sendiri. Kita punya 2 aja di Tokyo juga kemarin ganda putra nggak nyumbang medali walaupun masuk semifinal ya The Daddies gitu, tapi lebih alangkah lebih baiknya kalau 2 gitu. Peluru gitu karena kan, saling bahu-membahu. Karena negara lain China otomatis hampir pasti 2 peluru. Semua sektor hampir ya. Iya, Liu Chen sama Wang Chang, Malaysia mungkin 1, Jepang kemungkinan masih 1. Tapi yang lain Korea juga 1, tapi yang paling menakutkan kan Cina ya kalau lagi di tim event. Jadi kalau kita punya 2 kenapa kan bisa lebih kuat gitu. Mudah-mudahan. Aduh. Nah, kalau kita ngomongin juga tunggal putra ya Ci ya. Bisa dibilang sekarang jadi tumpuan nih. Ya kan, tumpuan untuk dapat medali selain ganda putra. Karena kalau dulu kan ganda campuran, ganda putra, sekarang kayaknya ganti nih ganda putra, tunggal putra nih yang jadi tumpuan untuk medali. Nah, apa sih yang harus disiapin sama Ginting sama Jojo untuk jelang ke Road to Olimpik supaya bisa relax gitu loh Ci, bisa all out mainnya. Kayaknya sih nggak ada orang yang relax ya main di Olimpik tuh, angel kayak Dep. Cuman agak relax lah berarti. Cuman saya ngelihatnya mungkin persiapan, dan kita melihat yang paling menggembirakan Ginting udah nggak terlalu pressure ya dengan kematian ibunya gitu. Dia udah kayaknya bisa move on, itu kan yang penting. Tapi gini, justru kejutan banyak terjadi kan ya di Olimpiade. Jadi saya merasa posisi start mereka juga bukan yang jelek. Maksudnya ini kemungkinannya udah sangat banyak, apalagi Axelsen juga bisa dikalahkan. Bukannya tidak bisa dikalahkan. Betul. Gitu. Artinya peluang medali menurutku terbuka untuk Ginting dan Jojo. Mudah-mudahan drawingnya juga oke. Tidak ada cedera, dan yang penting itu juga Dep gitu sih untuk tunggal putra. Harapannya gitu. Harapannya kita tetap bisa mempertahankan tradisi emas di tahun ini ya Ci ya. Semoga jangan terputus ya. Mudah-mudahan kita doakan mau sektor apapun semoga bisa lah untuk nyumbang medali. Oke, nggak berasa nih udah di penghujung acara. Udah ngobrol bertiga dari tadi. Makasih loh Ciuni, makasih Le. Makasih. Dan kalian juga jangan lupa untuk like, subscribe juga, komen juga kira-kira apa sih yang mau kita bahas. Oke, jadi kita bertiga pamit dulu, undur diri. Bye.